Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim alaihi sahibil busra salatan tubashshiruna biha ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan segenap para habaib anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil khusus ada orang tua kita Habib Abdurrahman Bahashim. Yang kami hormati, yang kami muliakan segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama, guru Kiai Haji Abdurrahman. Mudah-mudahan habaib kita dan guru-guru kita yang lainnya diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan segala hajatnya, amin ya rabbal alamin. Dan ulun minta maaf kalau ada guru maupun habaib yang tidak tersebut namanya, untuk menyingkat waktu sudah 9:30, bahwasannya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Wahai Muhammad, bahwasanya kami telah mengangkat penyebutanmu. Di mana-mana orang menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak, bahwasanya kami mengangkat penyebutanmu ketika apa? Ketika azan dikumandangkan, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dikumandangkan azan. Ketika hendak syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur. Wa rafa'na laka dzikrak, setiap di alam malakut sana, setiap pintu surga tertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Dan Allah juga berfirman yang berkaitan dengan diangkat, wa rafa'na laka dzikrak. Allah juga berfirman di dalam ayat yang lainnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Artinya apa? Orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir di dalam peringatan Maulid seperti ini, tasakuran akan langgar nurul iman. Bujur nurul iman kalau nurul iman, cahaya keimanan. Bagus nama langgarnya ini. Musola, mun langgar kada boleh kita duduk di langgar. Dudukan di sini mau maulidan di langgar kada boleh. Sidin tadi bahasa Kutai, ulun bahasa Banjar. Ya, mudah-mudahan guru kita tadi Ustadz Nasrun, ya mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajatnya. Bahwasanya warafa'na yarfa'illahu alladhina amanu minkum, bahwasanya Allah mengangkat derajat orang-orang di antara kalian. Setiap manusia yang beriman diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hadir di tempat ini, tidak mungkin kita melangkahkan kaki kita ke sini untuk duduk bersimpuh di langgar nurul iman tadi ini, kada mungkin kecuali dengan keimanan kita, kecintaan kita, kegembiraan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Maka hadir kita di tempat seperti ini. Artinya apa? Kita hadir di tempat seperti ini untuk meningkatkan keimanan kita. Semakin bertingkat keimanan kita, akan semakin meningkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad diangkat penyebutannya, begitu juga Allah angkat orang-orang yang memuliakan, yang menyebut, yang bergembira akan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah, seperti Ustadz tadi sampaikan, kita bersyukur, banyaki bersyukur karena apa? Hidayah yang Allah berikan kepada kita. Lebih-lebih lagi sudah dapat hidayah, dapat lagi karunia Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Diangkat derajat
Alhamdulillah. Tidaklah kita keluar dari langgar ini, dari majelis ini, mungkin nang di luar kada masuk langgar, pian bulik ke rumah. Tidaklah kita bulik ke rumah keluar daripada perkumpulan ini, melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita keluar dari perkumpulan yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini, melainkan Allah angkat derajat kita. Tidaklah kita keluar dari pertemuan yang penuh keberkahan ini, melainkan Allah curahkan rahmatnya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari tempat ini, melainkan insya Allah setiap hajat-hajat yang hadir dikabulkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang sangat penuh akan makna. Bahkan di dalam maulid ada namanya Maulid Saruful Anam. Jadi maulid itu banyak. Berapa banyak? Maulid itu berapa banyak? Banyak benar maulid. Di antaranya ada namanya Maulid Saruful Anam. Tadi kita baca Maulid Siftud Duror mungkin lah. Maulid Habsi. Ada namanya Maulid Saruful Anam. Di dalam Maulid Saruful Anam itu dikisahkan yang mana peringatan maulid seperti ini akan memberikan keberkahan bagi yang hadir, bagi yang nyumbang, bagi yang mensukseskan acara maulid Nabi Muhammad SAW. Bukan saja yang hadir yang dapat berkahnya, bukan saja yang nyumbang yang dapat berkahnya, bukan saja panitia yang dapat berkahnya, bahkan Allah berikan keberkahan bagi seluruh kampung yang ada dekat dengan tempat ini. Kayak apa kisahnya? Di dalam Maulid Saruful Anam kisahnya tadi Mesir. Yang diabadikan di dalam Maulid Saruful Anam ada 2 suami istri. Istrinya satu aja yang ini suami ini orang Yahudi ini. Kada 2, kada 3, kada 4. Suami istri ini dua-duanya ini orang Yahudi. Si istrinya bertakon lawan suaminya, "Bah, kita punya tetangga itu di sebelah sana itu, kalau bulan seperti ini tetangga kita itu mengeluarkan harta yang tidak sedikit. Mereka bergembira, bersukacita, bersyukur kepada Tuhan mereka. Apa juga sebabnya mereka bikin acara seperti itu? Mereka mengundang tetangga, mereka mengundang kerabat, keluarga, diundang semuanya untuk hadir di dalam acara tersebut." Maka suaminya berpadah lawan bininya, "Wahai mama ai, bahwasannya tetangga kita itu orang Muslim." Karena ini berdua ini orang Yahudi. Tetangga kita itu orang Muslim, yang mana inya meyakini di bulan Rabiul Awal, bulan seperti ini adalah bulan kelahiran nabinya yang mereka cintai. Oh, kata mamanya, "Oh kayak itu kabah tinggi." Sudah kisah cerita selesai, guring suami istri tersebut. Guring, bahasa kutainya apa? Sama aja lah Indonesia lah. Berarti Indonesia juga sini nih lah. Tidur suami istri ini, subhanallah, si istri mimpi. Si istri wah Habib ini mimpi dibawa ceramah. Bid'ah Bib. Yeah. Mungkin ada yang bicara seperti itu. Bilangin sama yang bilang-bilang bid'ah kalau mimpi ini suatu kebid'ahan. Di Al-Quran Allah kisahkan tentang kisah Nabi Allah Yusuf. Tadi Sidin ada nyebut Nabi Allah Yusuf. Ustaz tadi itu, Haji Nusron tadi itu menyebut Nabi Allah Yusuf. Di dalam surah Yusuf Allah nyatakan, di dalam Al-Quran Allah nyatakan tentang kisah Nabi Yusuf. Sebagaimana Allah nyatakan, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an." Nahnu, kami, kata Allah Subhanahu wa taala, naqussu, kami kisahkan, 'alaika, kepadamu wahai Muhammad, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi, sebaik-baik kisah. Sebaik-baik kisah Allah katakan, kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad sebaik-baik kisah sebagaimana kami wahyukan kepadamu di dalam Quran yang mulia ini. Apa kisahnya? Yaitu ketika Nabi Allah Yusuf berkata kepada ayahnya, "Ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Wahai ayahku, di dalam surah Yusuf, tahu kalau surah Yusuf lah. Mudah-mudahan kita ahli Quran.
Mudah-mudahan kita senantiasa membuka Al-Quran, membaca Al-Quran, dan kita masuk ke dalam surga karena berkat syafaat Al-Quran. Nabi Muhammad mengatakan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, bahwasanya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang serancak membaca Al-Quran. Jangan kita kirim, Beb, alhamdulillah Beb, anak ulun 30 juz Al-Quran dipai hafal sudah, di luar kepala sudah, tapi abahnya kada ngaji. Naudzubil. Jangan sampai anak kita hafal Quran, abahnya A di atas, A, ba di atas, masih tebat-tebat ngajinya. Ya mudah-mudahan abahnya jadi orang soleh, mamanya jadi wanita solehah, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh solehah. Amin ya rabbal. Wahai ayahku, tadi malam ulun mimpi, kata Nabi Allah Yusuf, ulun lihat 11 bintang, matahari dan bulan, aku lihat mereka sujud kepadaku. Kata ayahnya, wahai Yusuf ya bunayya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai anakku, jangan ikan kisahkan kisah ini kepada saudara-saudaramu, nanti saudara-saudaramu akan melakukan tipu daya kepadamu, wahai Yusuf. Maka kisahnya Nabi Yusuf panjang, sampai Nabi Yusuf dibawa lawan ding sanaknya untuk dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian ada musafir diambil Nabi Yusuf, kemudian dijual, kemudian masuk ke dalam kerajaan, kemudian jadi perdana menteri. Kisah akhir kisah yang mana 11 bintang adalah 11 saudara-saudara Nabi Allah Yusuf. Matahari adalah ayah daripada Nabi Yusuf, dan bulan adalah ibunda Nabi Allah Yusuf. Mereka bersyukur kepada Nabi Yusuf akan hikmah daripada mimpi yang terjadi kepada Nabi Yusuf. Artinya ada hikmah di suatu mimpi. Kalau kita bisa ambil hikmahnya, ambil hikmahnya. Jangan, Habib ini ceramah bawa mimpi-mimpi apa segala macam. Nah, maka kalau ada hikmahnya, kita pakai hikmahnya. Maka si perempuan wanita Yahudi itu mimpi melihat rumah tetangganya. Melihat rumah tetangganya berkilau. Bahkan kampung ini liang ini lah. Seliang semuanya bercahaya. Sumber cahayanya dari mana? Dari rumah tetangganya. Rumah tetangganya memancarkan silau. Bukan rumahnya saja yang terang benderang, bahkan sekampung liang jadi terang benderang. Kemudian si namanya manusia ini, kayak kita juga kepo, ya, melihat sesuatu, melihat datangi, peparak ke situ, menakuni. Yang hadir di dalam peringatan Maulid itu ditakuni, mas, ini mengadakan peringatan apa? Dan ketika wanita Yahudi itu melihat daripada orang yang hadir di dalam pertemuan itu, semua wajahnya bercahaya. Ini mengadakan peringatan apa sini, mas? Oh, ini mengadakan peringatan hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, kayak itu kah? Nggih. Tidak lama kemudian datang serombongan, datang ke rumah tetangganya tersebut. Semua wajahnya bercahaya, tapi ada satu yang paling bercahaya wajahnya. Maka si wanita ini bertanya, wanita Yahudi ini bertanya kepada para hadirin di situ, mas, itu siapa rombongan yang baru datang ke rumah tetangga pian? Siapa semua itu? Oh, itu ada para sahabat Nabi, itu ada keluarga Nabi, itu ada aulia-aulia Allah, itu ada solihin daripada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Terus yang paling terang benderang itu siapa? Wajahnya yang paling terang benderang itu siapa? Oh, itulah yang kami peringati hari kelahirannya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke rumah tetangganya. Bahkan di dalam riwayat, di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah yang dikatakan oleh Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, beliau mengatakan ketika dibacakan Maulid Nabi, itu Nabi Muhammad hadir. Apa bukti kehadirannya? Kapan Nabi Muhammad hadir? Nabi Muhammad hadir itu pas waktu mahalul qiyam. Ya, pas mahalul qiyam itu Nabi hadir. Apa bukti kehadiran Nabi Muhammad SAW?
kita rasakan ketenangan, kekhusyuan, dan segala macam. Bahkan kita diisi hutang pun lu, pahlawan hutang. Betul gak ada? Kita diisi anak lu, pahlawan anak, diisi bini satu. Lupa juga kita. Semua lupa kan? Khusyuk benar lawan Nabi Muhammad SAW. Bujur gak ada? Bujur. Buktinya apa lagi? Buktinya mun baca rawi itu masih ada yang buka HP, buka YouTube, bikin status WA, live streaming, lihat sana lihat sini. Tapi kalau pas mahalul qiyam kadada yang buka HP. Bujur gak ada? Disitulah hadirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beb, mun orang sebelah itu biasa bepadahang kayak itu dikomentari pasti kayak itu. Bubah nantu banyu jar Guru Udin. Beb, mun hadir Nabi Muhammad ketika baca maulid di sini liang baca maulid bebay. Di Samarinda ada baca maulid. Maulid juga sekarang sama bebay jamnya. Di Banjar maulid juga. Di Surabaya, di Makassar, di Amerika, di mana-mana orang baca maulid. Kira-kira Nabi hadir nang di mana? Belum takut dalam pian. Kira-kira Nabi hadir nang di mana? Hah? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Biasa kan kayak itu kan orang bubuhan hantu banyu tuh. Dalilnya itu seperti ini. Pian takuni di siang hari Amerika siang hari terang gak ada? Di sini siang hari terang gak ada? Di Jawa, di mana-mana semua dunia terang gak ada? Kalau siang hari mataharinya ada berapa? Ada satu mataharinya. Satu matahari bisa menerangi seluruh dunia. Satu mataharinya. Tapi di Samarinda beda mataharinya, toko matahari. Di Surabaya ada toko matahari juga. Tapi ini bukan toko matahari. Tapi ini matahari itu nah satu. Satu matahari bisa menerangi seluruh penjuru lebih-lebih lagi cahaya Nabi kita Muhammad SAW. Karena matahari termasuk daripada makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya Nabi Muhammad SAW. Seperti di dalam Maulid Habsyi disebutkan, fanuru hadzal habib awwalu makhluqin baraza fil alam wa minhu tafarra al wujudu khalqan ba'da khalqin bima hadasa wa ma taqaddam. Fanuru hadzal habib, maka cahaya ini kekasih Allah ini yaitu Nabi Muhammad, awwalu makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Sebelum ciptakan surga, sebelum ciptakan neraka, sebelum ciptakan malaikat, sebelum ciptakan Nabi Adam, sebelum ciptakan semua makhluk, yang pertama kali diciptakan cahaya Nabi Muhammad SAW. Wa minhu, dari cahaya tersebut tafarra'a, mulailah bercabang makhluk-makhluk ciptaan Allah. Wa minhu tafarra'al wujud, mulailah adalah makhluk-makhluk nih, munculan makhluk-makhluk. Ada namanya malaikat, ada namanya jin, ada namanya manusia, Nabi Adam pertama kali. Ada namanya pepohonan, ada namanya binatang, ada namanya langit, ada namanya bumi. Itu diambil intisari dari cahaya Nabi besar Muhammad SAW. Tafarra'al wujud khalqan ba'da khalqin, makhluk kemudian ada makhluk lagi, semua dari cahaya Nabi besar Muhammad SAW. Kita pangbeb dari cahaya Nabi jualah, kita juga dari cahaya Nabi. Apa buktinya? Ada cahaya Nabi di dalam diri kita. Oleh karena itu ada namanya syariat. Disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh soda, disuruh hadir tak, disuruh sholat disuruh bakti sama orang tua, disuruh taat kepada Allah, taat kepada orang tua. Kenapa disuruh taat? Dilarang zina, dilarang minum bir, dilarang durha, dilarang meninggalkan sholat. Kenapa ada larangan? Karena dengan syariat cahaya itu, kalau kita taat melaksanakan syariat, maka cahaya Nabi Muhammad yang ada di dalam diri kita akan semakin terang. Kalau kita bikin maksiat, sholat kadang mau sholat, nah ini bisa tambah redup tuh cahaya. Bahkan naudzubillah bisa sampai mati, naudzubillah min zalik. Jadi semakin pian taat, semakin cahaya itu semakin terang. Maka kembali kepada cerita daripada wanita Yahudi langsung nyebut takun. Waktu cahaya Nabi Muhammad guys, Nabi Muhammad.
Kemudian si wanita Yahudi ini betakun lawan hadirin itu, Pak. Kira-kira mun ulun hendak bepandir lawan Muhammad, mau bicara sama Muhammad itu kira-kira mau ndak dia bicara sama saya? Kata orang itu mengatakan, oh Nabi Muhammad ini akhlaknya mulia. Nabi Muhammad memiliki akhlak yang agung. Wa kana khuluquhul Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mulia Nabi Muhammad akhlaknya, Masya Allah. Maka dipanggillah sama wanita Yahudi itu, ya Muhammad. Kalau kita umatnya tidak boleh manggil Nabi Muhammad ya Muhammad, karena Nabi Muhammad mulia. Ini wanita Yahudi kenapa bisa nya kada beriman? Kada beriman, kada percaya lawan Nabi Muhammad dan kada kenal lawan Nabi Muhammad, makanya mengiau Nabi Muhammad ya Muhammad. Maka Nabi Muhammad langsung merespon wanita Yahudi tersebut. Mun kita dikiau lah, Lai Sulai, misalnya kan, Lai Sulai, nolehnya kayak apa? Paling noleh kayak ini, gitu kan. Tapi kalau Nabi Muhammad dikiau, ya Rasulullah, ya Habibullah, itu nolehnya itu seluruh badannya seperti itu. Itu akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita punya bawahan anak buah Bekawi lawan kita dikiau, Lai, sini Lai. Apa? Wah, bisa dipecat hari ini juga. Kurang ajar benar kami, gaji sudah diberi gaji bulan awal bulan. Kurang ajar benar kada berakhlak. Tapi ketika si karyawan itu mungkin ini nolehnya, isuk kamu 3 kali lipat gaji, akhlak baik benar. Karena akhlak artinya apa? Setiap manusia kalau dipakai akhlak yang mulia untuk orang lain, pasti orang lain akan menghargai, memuliakan orang yang berakhlak. Maka si wanita Yahudi ini tersanjung. Dia tidak beriman dengan Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad ketika dipanggil, beliau merespon dengan akhlakul karimah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kau Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Di atas akhlak mulia bagus, tapi Nabi Muhammad di atas. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Pian ada di atas daripada akhlak yang mulia. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian menoleh Nabi Muhammad. Baru wanita Yahudi itu bertakun lawan Nabi Muhammad. Wah Muhammad, ulun bingung, heran ulun lawan pian. Kenapa Bu? Kata Nabi Muhammad, ulun bingung, ulun ni orang Yahudi, kada beriman dengan pian, tapi ketika ulun mengiau pian langsung merespon panggilan ulun dengan akhlak yang mulia, dengan budi pekerti yang luhur, menghormati ulun, tersanjung ulun akan akhlak pian. Wahai Rasul, wahai Muhammad, apa sebab pian hendak merespon panggilan ulun? Kata si bebinian Yahudi tersebut. Kata Nabi Muhammad, singkat cerita, Nabi Muhammad mengatakan, wallah, demi zat yang mengutusku dengan kebenaran, tidaklah aku merespon panggilanmu, melainkan aku telah tahu bahwasannya engkau sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Langsung singkat cerita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Si bebinian Yahudi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Masuk Islam. Sudah. Karena gembira dia si wanita Yahudi ini terbangun dari tidurnya karena himung. Paham himung kalau lah? Bahasa kota ya apa himung? Hah? Bola. Bunga. Oh bunga. Bunga si wanita tuh. Bunga bujur kalau. Bunga wanita Yahudi tersebut senang gembira benarnya. Terbangun dari tidurnya, langsungnya mengatakan, pokoknya hari ini ulun mengadakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa ulun mengadakan? Karena ulun bersyukur kepada Allah, karena ulun dijadikan hamba yang mendapatkan hidayah dari Allah, langsung bersahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Mimpi bersahadat lawan Rasulullah kayak apa bebai? Nabi Muhammad bersabda di dalam hadisnya, man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan.
fa inna syaiton la yatamasalu bi, kata Rasulullah. Barang siapa melihatku di dalam mimpi, mudah-mudahan kita kawan memandang wajah Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi maupun yaqadzah, di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Man ra'ani fil manam, barang siapa melihatku dalam mimpi, faqad ra'ani haqqa, maka benar-benarnya melihatku, kata Nabi SAW. Bujur-bujur melihat, artinya apa? Bujur itu Nabi. Muntian mimpi melihat Nabi itu bujur Nabi, kata Nabi SAW. Bukan ulun yang berpadah, ini hadis. Artinya siapa yang berpadir? Nabi Muhammad SAW. Mun ada yang mengingkari, artinya mengingkari hadis tersebut. Mun mengingkari hadis tersebut, artinya kufur. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa itu benar-benar Nabi? Fa inna syaitan la yatamasalu bi. Karena syaitan kada bisa menyerupaiku, kata Nabi SAW. Di dalam hadis yang lainnya, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqadzah. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, kelak dia akan melihatku secara yaqadzah, secara nyata. Mungkin hanya bersahadat ketika di dalam mimpi, bisa jadi ia akan bersahadat ketika yaqadzah, ketika nyata dia akan bersahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nabi itu sudah di alam kubur, Nabi sudah meninggal. Kada masuk akal nih, akal mun bubahan hantu banyu kada masuk akal nang sudah meninggal tuh ketemu lawan nang hidup. Bujur kada? Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj ketemu Nabi Musa, sampai tawar-menawar dari 50 waktu salat sampai 5 waktu salat. Ini hadis sahih, kisah tentang Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad di langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua, langit ketiga Nabi Muhammad minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, di masjidil aqsa kumpul dengan semua para nabi dan rasul. Nabi Muhammad sebagai imam memimpin salat menghadap kepada Allah, Nabi Muhammad sebagai imam. Oleh karena kejadian itu dinamailah Nabi dengan Imamul Anbiya wal, imamnya bagi para nabi dan rasul, pemimpinnya dari para nabi dan rasul. Nabi Muhammad hidup pada waktu Isra Mi'raj atau sudah meninggal? Hidup. Nabi Musa masih hidup, sudah meninggal? Meninggal sudah. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Adam sudah masih hidup, kan meninggal? Meninggal semua. Apakah kita meremehkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Kembali kepada cerita Yahudi itu, sudah masuk Islam si beberiannya. Pokoknya hari ini ulun adakan maulid di rumah ulun. Akan hidayah yang Allah berikan kepada ulun ini. Pas hendak siap-siap keluar kamar, melihat si laki suaminya sudah bersimpun nyapu rumah, pasang ambal, dihias rumahnya. Ditakunin naon si bebinian Yahudi ini yang sudah masuk Islam ini. Bah, ben hendak mengadakan acara kan nih. Pina berapi-rapi karena biasanya bahai menyapu, pasang ambal. Kayaknya hendak mengadakan acara pian. Beda orang mun ada hendak mengadakan acara, lawan kada mengadakan acara itu beda. Kalau hendak mengadakan acara, oh semangat nyapu, pasang ambal apa segala macam, mendekor. Kata si lakinya, "Nggih, bujur. Ulun hari ini hendak mengadakan acara." Acara apa, bah? Acara hari kelahiran seorang nabi yang tadi malam ikam bersahadat di hadapannya. Artinya apa? Mun pian guring lah. Suami guring, mamanya di sebelah. Bangun pian mimpi kan, mimpi bangun pian pentakuni bini pian. Tahu lah kan mimpiku tadi itu. Kisahnya kayak apa sambungannya? Kada mungkin tahu bini kita mimpi kita. Bujur kada? Kira-kira adalah yang nyambung mimpi pian non mimpi bini pian. Adanya kada nyambung. Subhanallah. Allah berikan kemuliaan kepada suami istri orang Yahudi, mendapatkan hidayah. Si istri dapat terlebih dahulu, kemudian suaminya dapat hidayah. Dapat hidayah ini karena apa? Dapat hidayah nih dua orang ini karena apa? Hah? Karena senang? Bukan. Tetangganya mengadakan Kalau tetangganya kada mengadakan maulid, kira-kira masuk Islam kadanya? Kada masuk Islam.
Oleh karena itu ulun sampaikan, peringatan Maulid seperti ini maupun majelis-majelis Maulid seperti ini, mau di bulan Rabiul Awal maupun di luar Rabiul Awal, pian baca Maulid itu hidayah. Orang yang belum dapat hidayah akan dapat hidayah. Mau tidak mau, suka tidak suka, sadar kada sadar, yang kada tahu dengan Allah akan kenal Allah. Yang kada tahu Nabi Muhammad akan kenal Nabi Muhammad. Ulah dapat takun non bian. Si wanita Yahudi, dengar bian kisah ulun tadi itulah. Di mana wanita Yahudi itu? Nyatanya sebelum inya mimpi di mana ya? Di hadir di Maulid situ. Kada hadir. Inya di mana? Di rumah. Bah, di tetangga kita nanang di situ tuh. Artinya si wanita dan suaminya di rumah. Hadir kada Maulid? Kada hadir Maulid. Kira-kira nyumbang kadanya? Kada nyumbang. Hadir sudah kada hadir lah pakai nyumbang. Nang kada hadir dapat hidayah, yang kada nyumbang dapat hidayah. Lebih-lebih lagi nang lebih-lebih lagi nang nah, itu subhanallah. Pernah juga ada kisah, ada tukang es. Pernah dengar lah? Pernah dengar? Maksud belum pernah dengar? Karena lihat di YouTube kan ada. Nah ini ada kisah lagi, Habib Abbas Al-Maliki. Habib Abbas Al-Maliki yang dikisahkan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau mengatakan bahwasannya ayahku mengisahkan tentang kisahnya kakekku. Yang mana kakekku diundang suatu acara di universitas, suruh ceramah tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka semua orang baca Maulid. Nah, Said Abbas ini melihat, memperhatikan yang hadir, semuanya diperhatikan. Ada orang tua di ujung tempat acara itu ada orang tua berdiri aja nya. Maka selesai Maulid, dari awal Maulid sampai akhir Maulid dia berdiri. Maka oleh Said Abbas selesai acara Maulid dikiau, sini pian. Kai sini pian kai. Datang si kai itu. Nggih beb, kenapa beb? Pian dulu lu perhatikan dari awal Maulid sampai akhir Maulid nih, apa kabar pian ini berdiri dari awal Maulid sampai akhir Maulid? Biasa orang mun Maulid itu mun makhluk hanya berdiri, mun pian ini dari awal Maulid sampai akhir ceramah ulun selesai, baca doa taqabbalallahu minkum, pian masih berdiri di situ. Kenapa? Apa kabar? Oh, ulun ini bebai orang dahulu kada paling kada senang lawan Maulid. Bid'ah Maulid kada ada di zaman Nabi. Adalah Maulid di zaman Nabi. Ada? Tidak ada di zaman Nabi. Bukan berarti yang ada di zaman Nabi itu kalau kita lakukan haram hukumnya. Jadi dalam kaidah fikih, kalau sesuatu yang tidak dilakukan Nabi itu tidak menjadi haram ketika dilakukan di luar zaman apakah ada dalil? Nabi Muhammad mengatakan barang siapa yang berkumpul membaca sirah Nabi, mengundang berceramah, berzikir, bersolawat adalah perkara yang haram. Adakah hadis seperti itu? Kada ada hadis, artinya kada ada larangan. Kenapa mereka mengatakan haram peringatan Maulid tangga ini? Memang bujur kada ada orang berkumpul. Nabi kada pernah mengumpulkan sahabat baca Maulid. Kada pernah memang Nabi. Tapi bukan berarti kada pernah dilakukan Nabi itu sesuatu yang haram. Salah. Mun ada pemikiran seperti itu salah. Berarti HP kada di zaman Nabi, haramlah kita pakai HP. Di dalam kaidah itu, ya di dalam kaidah fikih itu ada man la yatimu wajib bahwa wajib. Apa saja yang tidak menyempurnakan sesuatu yang wajib, ya, maka itu hukumnya wajib. Contohnya seperti ini. Nih, Syekh Buti beliau menjelaskan tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Syekh Muhammad Buti, Syekh Muhammad Ramadan Buti, yang mana beliau meninggal dalam keadaan syahid. Ya. Beliau mengatakan, menggambarkan tentang Maulid ini seperti kalau kita sholat subuh, sholat sunnah aja, hendak tahajud kita. Ulun hendak tahajud, ulun kada kawa bangun kecuali tahajud itu harus pakai alarm. Nyalakan HP, ya, nyalakan alarm jam 3 misalnya. Ulun tahajud jam 3. Ternyata apa?
ternyata inya bisa bangun dengan alarm. Maka hukumnya alarmnya itu apa? Hukum alarmnya apa? Sunnah. Kenapa? Karena sesuatu yang bisa menyempurnakan perbuatan sunnah, maka hukumnya Bisa kita salat tahajud ulun kada pakai alarm larut bipai. Bisa kada tahajud ulun. Maka hukumnya alarm itu hukumnya sunnah. Ini sekarang contoh yang kedua. Nyalakan alarm gesan salat subuh. Gesan salat subuh. Mun bipai, oh ini orangnya bipai. Tahajud tuh pindah-pindah koler aja bipai. Mata tuh lengket mun tahajud paling kada subuh bipai. Nggih, kada Bapak, yang penting subuh pian salat. Subuh. Pasang alarm salat subuh. Bangun salat subuh. Karena apa? Karena alarmnya membangunkan salat subuh. Maka hukumnya alarm itu hukumnya wajib. Kalau pian guring kada pasang alarm larut keluar waktu subuh, haram kada? Haram. Begitu juga dengan maulid. Ini wasilah. Peringatan maulid seperti ini wasilah untuk menambah nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka si orang Tuha tadi itu kepada bipai, ulun dulu tuh paling kada senang lawan maulid bipai. Bid'ah kada ada zaman Nabi ini, kafir apa segala macam, ulun pokoknya paling benci orang mengadakan maulid. Terus subhanallah bipai, ulun mimpi apa? Mimpi Nabi Muhammad SAW. Kayak apa mimpinya? Semua manusia berdiri ketika datang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad datang, semua berdiri menyambut Nabi Muhammad, salaman lawan Nabi Muhammad, cium tangan, peluk. Kayak kita salaman tuh nah, peluk-pelukan lawan Nabi. Maka ulun kada kawa berdiri, terduduk aja ulun. Hendak berdiri kada kawa berdiri. Padahal ulun di nyatanya bisa berdiri. Subhanallah, dalam mimpi kada kawa berdiri. Untuk menyambut hak bersalaman lawan Nabi ini kada kawa berdiri ulun. Kata Nabi Muhammad apa? Pian duduk aja. Dalam mimpi itu sidin bepadah gitu, pian duduk aja. Kalau usah berdiri pian, duduk aja. Subhanallah, karena rasa khawatir ulun akan penolakan Nabi Muhammad SAW, maka ulun terbangun dari mimpi ulun. Dan ketika ulun bangun apa? Ini kejadian nyata nih. Ketika ulun bangun apa? Ternyata ulun bujur-bujur karena kamu berdiri. Lumpuh baptis karena kamu berdiri. Maka alhamdulillah bipai, ulun lumayan diisi duit lumayan banyak. Jadi ulun berobat ke Amerika, kemana-mana, ini orang Saudi. Berobat kemana-mana, ke dokternya spesialis apa segala macam, kandungan kah apa segala macam masukinya. Spesialis kulit kah, spesialis kelamin kah, dimasukinya semuanya. Kada kawa sembuh. Berobat ke luar negeri, dalam negeri maupun luar negeri, berobatnya karena bisi duit banyak jualnya. Subhanallah, di akhir daripada ulun berobat itu, ulun datang kepada orang soleh. Ulun silaturahmi kepada orang soleh itu, ulun bepadah lawan sidin, hendak berobat lawan sidin. Kata orang soleh itu, hendak berobat apa pian? Ini batis ulun lumpuh. Sudah berobat ke dokter kah? Sudah ulun berobat ke mana-mana sudah. Semua spesialis sudah ulun masuki, sudah jantungnya apa segala macam. Penyakit dalam, luar, kelamin apa semuanya sudah ulun masuki semuanya. Terus apa kata dokter? Kada kawa sembuh. Terus apa kabar biar nih bisa kena batis biar lumpuh ini? Apa kabar? Oh, ulun nih kayak ini ustaz ay guru ay. Ulun kayak ini kisahnya. Ulun nih orang paling kada senang maulid Nabi. Paling benci orang mun ada mengadakan maulid Nabi, paling benci ulun sudah. Bid'ah apa segala macam, bahkan ulun katakan kafir mun ada orang menghadiri maulid Nabi. Oh, gitu kah? Nggih. Nah, terus kalau pian sembuh ini, kira-kira bayaran pian apa? Pian wani bayar apa pian kalau pian bisa sembuh nih? Bayaran ulun adalah ulun akan berdiri dari awal maulid sampai akhir maulid. Kalau batis ulun sembuh, ulun akan berdiri dari awal maulid sampai akhir maulid.
Bujurlah jar guru tu. Bujur ikam kayak itulah, bujur. Sudah boleh ikam. Boleh kayaknya. Di malam itu juga mimpi Nabi lagi. Mimpi Nabi apa? Nabi datang, semua menyambut. Ketika berhadapan dengan ulun Nabi Muhammad, baru Nabi Muhammad al-an. Gum. Sekarang waktunya pian berdiri. Berdiri pian. Langsung berdiri orang tersebut. Karena girangnya dia bisa berdiri. Sampai terbangun. Subhanallah. Inya bisa berdiri. Oleh karena itu Bipai, dari awal maulid sampai akhir maulid, ulun berdiri untuk menyambut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita punya Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Dermawan. Nabi Muhammad adalah rahmat bagi alam semesta. Seorang hamba apabila mendapatkan rahmat dari Allah akan selamat dunia sampai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah pian bergembira akan kelahiran Nabi, melainkan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kami yakini orang yang memperingati Nabi, yang keluarkan harta untuk peringatan Nabi, orang yang menjadi panitia untuk peringatan Maulid Nabi, orang yang hadir untuk peringatan Maulid Nabi akan mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah tentang Abu Lahab. Ya ulun sambung dari masjid tadi itu. Kisah Abu Lahab ini orang kafir. Dikisahkan dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahabi wa tabma. Sampai selesai surah itu artinya Abu Lahab masuk neraka. Kecuali hari Senin. Allah berikan keringatan kepada Abu Lahab. Maka Sayyidina Abbas bertakun lawan Abu Lahab ketika dalam mimpi. Wahai Abu Lahab, kenapa? Apa yang Allah lakukan kepadamu? Kata Abu Lahab, ulun disiksa. Semingguan disiksa, kecuali hari Senin ulun diberikan keringanan. Kenapa? Karena ulun bergembira akan kelahiran Nabi Muhammad ketika hari Senin. Ketika hari Senin ulun bergembira dengan apa? Ulun bergembira, ulun bebaskan budak ulun, akan gembiranya aku kepada lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dan Allah tidak lupa dengan kejadian itu. Ini orang kafir saja dapat rahmanya Allah. Apalagi kita yang beriman dengan Allah, yang beriman dengan Nabi Muhammad SAW, maka kita yakini bahwasannya setiap yang hadir, setiap yang menyumbang, dan bahkan mungkin ada tetangga kita yang belum mendapatkan hidayah, pasti dapat hidayah. Tetangga kita yang belum tersentuh dengan mengenal Allah, insya Allah akan mengenal Allah. Yang mereka belum mengenal Nabi Muhammad akan mengenal Nabi Muhammad. Yang mana mereka mungkin tercatat sebagai penduduk neraka akan dirubah menjadi penduduk surga. Amin ya Rabbal. Yang jauh dari Allah akan semakin dekat. Yang jauh dari hidayah akan dekat dengan hidayah. Yang jauh dari rahmat akan dekat dengan rahmat, dengan peringatan maulid seperti ini. Kisahnya apa? Ya kisahnya tadi Yahudi tadi itu. Inya hadir kata hadir, nyumbang kata nyumbang. Asal jangan benci lawan peringatan maulid seperti ini. Ini Yahudi ini kata, wah pungul panor bid'ah apa segala macam. Nah nang kayak ini yang susah nih. Mun diolah-olah penyakitnya itu susah nih disembuhkannya. Ya mudah-mudahan yang seperti itu dapat hidayah. Senang dengan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan dengan yang sedikit ini Allah Subhanahu wa taala menambah nilai-nilai kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tambah nilai-nilai kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menambahkan kedekatan kita kepada Allah, kedekatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Sedikit tentang berkaitan dengan iman. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Allah katakan, Allah serukan apa? Ya ayyuhalladzina, bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Allah nyatakan juga di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, di surah Jumat. Ya, surah Jum'ah. Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, kalau dipanggil disuruhkan untuk sholat Jumat, untuk sholat di hari Jumat, artinya sholat Jumat. Fas'au ila dzikrillah, maka segeralah kalian untuk hadir sholat Jumat, untuk mengingat cepat-cepat. Yang disuruh siapa? Orang yang beriman, bukan orang Muslim.
Orang muslim banyak nih bay, orang muslim. Orang Jumatan malah nongkrong di warung. Muslim nih bay. Nah ini kadang ini muslim memang, tapi bukan mukmin. Itu bedanya orang muslim dengan orang mukmin. Tapi kalau orang mukmin, Allah angkat derajatnya seperti yang ulun sampaikan ayat yang pertama, yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Orang yang beriman yang diangkat, orang muslim diangkat kada diangkat, didiamkan aja. Insya Allah masuk, bisa jadi masuk surga, bisa jadi masuk neraka orang muslim. Tapi kalau orang mukmin, Allah angkat derajat mereka. Kemudian ayat yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang nang beriman, wahai yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Aduh pipai tetangga ulun muslim pipai kada puasa. Nah ini muslim aja kada mukmin. Artinya yang sudah puasa pasti mukmin, sudah muslim sudah pasti karena yang disuruh orang beriman. Begitu juga yang salat Jumat adalah orang yang mukmin. Diangkat derajatnya sudah oleh Allah Subhanahu. Begitu juga Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang beriman lagi yang diajak untuk bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dijadikan orang yang beriman, yang senang dengan bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah angkat derajat kita di saat ini, dan mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita sehingga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup, berikan mereka panjang umur, berikan mereka kesehatan, kabulkan segala hajat orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Dan kami memiliki orang tua yang sudah meninggal dunia ya Allah. Pandang kepada mereka dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Rahmati orang tua kami ya Allah. Angkat derajat orang tua kami ya Allah. Ridhoi orang tua kami ya Allah. Sebagaimana mereka menyayangi kami di masa kami masih kecil ya Allah. Dan kami yang hadir di tempat ini memiliki istri, jadikan wanita-wanita istri kami adalah wanita yang salehah. Kami yang hadir di sini sebagai suami, jadikan kami suami yang saleh ya Allah. Dan kami memiliki keturunan ataupun keturunan yang memiliki keturunan, jadikan seluruh keturunan kami orang-orang yang saleh salehah ya Allah. Amin ya Rabbal. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, kami memiliki rumah tangga, jadikan rumah tangga kami rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, kami hidup di dunia, berkahi urusan dunia kami. Kami hidup di dunia, berkahi rumah tangga kami. Kami hidup di dunia ya Allah, berkahi anak dan istri kami, berkahi suami kami ya Allah. Kami hidup di dunia dan kelak akan masuk ke alam barzah dan alam akhirat. Berkahi urusan dunia kami, berkahi urusan barzah kami, berkahi urusan akhirat kami. Amin ya Rabbal. Dan kami memiliki Indonesia, kami memiliki negeri, hubbul watan minal iman, cinta negeri termasuk daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga negeri kita. Allah jadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah rahmati negeri kita, Allah berkahi negeri kita, Allah lindungi negeri kita, Allah berikan keamanan bagi negeri kita, Allah limpahkan rezeki bagi negeri kita, dan mudah-mudahan kita memiliki pemimpin yang bisa mendekatkan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah kama wa abauna uslahuna salihun. Allah yudkhilu niyyatana fi niyyatihim wa amalana fi amalihim. La hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah min khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi sirril Fatihah ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.